Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to introduce myself. My name is Dika Balade. I'm from TPI 5E. So today, I would like to uh, present two research case in English language teaching, khususnya yang berkaitan dengan English vowel pronunciation pada siswa SMP. Jadi case yang pertama itu menggunakan experimental design dan yang case yang kedua itu menggunakan correlative design. So I will first explain the background and the methods of each case, lalu menjelaskan analisis statistiknya dan finally the conclusions of each case. Jadi sekarang kita mulai dengan case yang pertama yaitu experimental research. And this is the title. The title is The Effect of Explicit Oral Feedback on Pronunciation of English Vowels by Junior High School EFL Learners. So, for the research context, in the study, the researcher want to know whether explicit oral corrective feedback improve students' English vowel pronunciations. Jadi, intinya itu nanti si siswa ini tuh belajar pronunciation. Lalu kemudian mereka akan diberikan explicit oral feedback dari guru. Jadi artinya saat mereka nanti salah mengucapkan bunyi vowel, nanti guru langsung memberikan koreksi lisan. Jadi sebanyak 15 siswa akan mengikuti penelitian ini dan mereka diberi tes pronunciation sebelum treatment atau pretest dan sesudah treatment atau post-test. And the next is research problem. Jadi problem design ini kurang lebih seperti problem. Jadi the research question is there significant difference in students from English vowel pronunciation before and after receiving explicit oral feedback? Jadi atau sederhananya itu apakah ada nilai pronunciation mereka meningkat setelah diberikan feedback? And then next is variables. Jadi dalam penelitian ini itu ada dua variabel utama. The first one is independent variable. Independent variable is the variable that influence the outcome. Jadi variabel yang dimanipulasi atau yang diberikan oleh peneliti. Jadi dalam penelitian itu ada si explicit oral feedback ini. Jadi ini tuh disebut dengan independent variable karena ini adalah sebuah treatment yang diberikan ke siswa. Lalu variabel yang kedua adalah dependent variable. Dependent variable is the result that depends on the independent variable. Jadi dependent variable ini tuh adalah sebuah hasil atau efek yang ingin diukur oleh si peneliti. Nah di penelitian ini tuh dependent variable-nya adalah students pronunciation score. Jadi karena skor pronunciation siswa bisa berubah setelah mereka menerima feedback. And then next is scale of measurement. Jadi the student's pronunciation is measured using a pronunciation test dinilai dari 0 sampai 100. Jadi dalam penelitian ini disebut data interval karena data interval itu tidak punya true zero. Jadi artinya meskipun nanti mereka mendapatkan nilai 0 dalam tes pronunciation mereka, itu bukan berarti mereka itu tidak mempunyai kemampuan sama sekali. Artinya mereka nggak mengetahui tentang pronunciation English vowel itu. Jadi tes score itu termasuk ke dalam data interval. And then next is hypothesis. Jadi di sini ada dua hypothesis, yaitu alternative hypothesis yang mengatakan kalau there is a significant difference between the pre-test and the post-test. And then the null hypothesis is there is no significant difference between pre-test and post-test scores. Jadi kalau dalam penelitian itu yang akan kita uji yang si null hypothesis ini gitu. Jadi kalau null hypothesisnya ditolak, itu artinya feedback itu efektif. Kalau null hypothesisnya not rejected, jadi si feedback itu tidak efektif. And then next is statistical analysis. Jadi karena datanya itu berasal dari satu kelompok yang sama, yaitu pretest dan post-test dari siswa yang sama, maka datanya disebut paired data. Jadi normalnya kalau datanya normal dan jumlah sampel besar itu kita akan menggunakan paired sample t-test. Tapi dalam penelitian ini itu kan kita hanya
ada 15 siswa sebagai sampelnya. Jadi itu tuh termasuk data yang kecil, dan kalau datanya kecil itu kalau kita melakukan normality test itu hasilnya nanti akan kurang stabil. Jadi kita akan langsung menggunakan non-parametric test. So the researcher use Wilcoxon sign rank test. Jadi ini tuh adalah non-parametric test untuk membandingkan dua skor dari kelompok yang sama. Lalu sekarang saatnya kita untuk melakukan data analysis. Jadi ini adalah data yang sudah saya dapatkan. Lalu selanjutnya adalah stating hypothesis. Nah, untuk bagian stating hypothesisnya kan tadi sudah saya jelaskan di awal. Lalu sekarang kita next is determining the significance level that is alpha 5% atau 0,05. Jadi maksudnya adalah nanti kalau nilai signifikan yang keluar di SPSS itu di atas 0,05 atau di atas 5%, artinya the null hypothesis is not rejected. Jadi tapi kalau nanti hasilnya di bawah 0,05, artinya null hypothesisnya is rejected. Seperti itu. And then next is doing the calculation using SPSS. Jadi nanti untuk menghitungnya nanti kita akan menggunakan SPSS. And then next is open the variable view. Jadi itu bisa dilihat yang saya lingkar di bawah itu variable view-nya, nanti kita pencet, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Jadi pada kolom name nanti kita bisa menuliskan seperti ini, pretest and posttest. Nah, jadi karena dalam kolom name itu kan kita hanya bisa menuliskan satu kata saja. Jadi kita menuliskannya seperti ini. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, nanti kita bisa lanjut di bagian label. Nah, nanti di bagian label ini kita bisa menuliskan pretest score dan posttest scores. Nah, nanti selanjutnya kita bisa kembali ke data view. Nah, nanti setelah data view akan muncul seperti ini. Nah, baru bisa kita and then insert the data. Jadi kita bisa memasukkan data-data yang sudah kita tambahkan tadi. Nah, jadi kalau sudah semua datanya sudah dimasukkan, then click analyze non-parametric test, legacy dialog, and to related samples. Jadi kenapa kita menggunakan rumus ini? Karena seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kalau data kita terlalu kecil, jadi kita langsung menggunakan non-parametric test, tidak perlu melakukan normality testing. And then you will have one box displaying pretest scores and then posttest scores. And then drag the pretest scores and posttest scores to the right box. And then tick Wilcoxon. Nah, di sini bisa dilihat itu ada Wilcoxon. Nah, kita klik itu, lalu klik OK. Nah, jadi nanti setelah kita klik OK, nanti akan muncul seperti ini tampilannya, dan bisa kita lihat di kotak yang test statistics, itu kan signifikannya adalah 0,001, which mean that is smaller than alpha 5% atau 0,05. And it means that the null hypothesis is rejected, and in consequence, the alternative hypothesis is accepted. Jadi, artinya karena nilai signya itu kita dapatkan lebih kecil daripada 0,05, jadi null hypothesis kita tadi ditolak. Jadi artinya antara nilai pretest dan posttest siswa itu ada perbedaan yang signifikan. Jadi setelah kita melakukan data analisis tadi, hasilnya itu menunjukkan bahwa posttest scores are higher than the pretest scores. So the conclusion is explicit oral feedback significantly improved students' English vowel pronunciation. Artinya feedback langsung membantu, jadi si explicit feedback itu langsung membantu siswa menyadari kesalahan pengucapannya dan nanti akan langsung memperbaikinya gitu. Itu untuk case yang pertama. So now we move to the second case. So the second case is correlational research. The title is the relationship between exposure to English content and English vowel pronunciation accuracy among junior high school students. And for the research context, the study examines whether students exposure to English content seperti lagu, film, video, atau media
atau media digital yang lainnya has a relationship with their pronunciation accuracy. Jadi fokusnya adalah apakah dengan semakin sering mereka terpapar English content, apakah pronunciation mereka itu akan semakin baik gitu. Next is problem design. So the research question is there a significant correlation between student exposure to English content and their pronunciation accuracy? Jadi bedanya dengan yang penelitian yang pertama itu, penelitian itu bukan untuk melihat apakah metode ini itu menyebabkan peningkatan, tetapi untuk melihat apakah ada hubungan di antara dua variabel ini. Gitu. Jadi untuk variabelnya dalam correlation itu ada predictor variable yaitu atau variabel X. Predictor variable adalah variabel yang diduga mempengaruhi variabel lain tapi tidak selalu berbentuk perlakuan. Jadi dalam penelitian ini itu sebagai variabel X-nya itu adalah exposure to the English content. Jadi karena semakin sering terpapar English, mungkin hasil pronunciation siswa itu mungkin akan berbeda. Dan untuk variabel yang kedua adalah outcome variable atau variabel Y. Variabel Y. Jadi outcome variable itu adalah hasil yang diukur dalam penelitian. Dan in this study, pronunciation accuracy score itu as an outcome variable. Karena ini yang ingin dilihat hasilnya gitu. Dan untuk scale of measurement di penelitian ini itu ada dua jenis skala. Jadi yang pertama itu adalah ordinal scale untuk exposure. Jadi untuk variabel X-nya itu kan kita berupa ordinal scale karena diukur dengan menggunakan Likert scale. Jadi dari 1 sampai 5. Jadi contoh nilai 1 itu yang artinya never, nilai kedua itu artinya rarely yaitu jarang, nilai ketiga sometimes, dan yang nilai keempat often, nilai kelima itu very often. Jadi ordinal scale ini tuh berarti datanya berupa urutan atau ranking tapi jarak kategorinya itu tidak pasti sama. Lalu yang kedua adalah interval scale. Jadi interval scale ini tuh untuk si pronunciation score-nya mereka nanti. Karena pronunciation score-nya mereka nanti akan di skor di nilai 0 sampai 100. Nah, next is hypothesis. Jadi sama ada dua hypothesis. Alternative hypothesisnya there is a significant correlation between the variables, and then null hypothesisnya adalah there is no significant correlation. Nah, langsung kita move ke statistical analysis. Jadi karena because one of the variable is ordinal, so non-parametric correlated test itu digunakan. Jadi nanti tes yang dipilih adalah Spearman rank correlation. Jadi kenapa? Karena Spearman itu cocok untuk data yang ordinal dan tidak perlu normality test dan cocok untuk sampel yang kecil. Nah, selanjutnya adalah sama seperti yang experimental case, jadi kita akan melakukan data analysis. Jadi ini bisa dilihat data-data yang sudah saya dapatkan. Lalu caranya hampir sama. Jadi first step is open the SPSS program, and then open the variable view and type exposure, the name and pronunciation. Lalu untuk bagian labelnya, untuk kita perjelas lagi, jadi untuk yang pertama itu level of exposure, and then second is pronunciation score. Terus setelah itu move the data view, and then insert the data. Jadi kita masukkan data-data yang sudah kita dapatkan tadi, and then click analyze, correlate, and bivariate. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sama seperti yang eksperimental tadi, jadi kita akan klik exposure score and pronunciation score, drag into the right box. And then, karena salah satu data itu berbentuk ordinal, jadi kita menggunakan non-parametric test. Jadi kita klik yang Spearman. Kita klik Spearman, and then kita klik OK. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Jadi setelah klik OK, the SPSS output result in the coefficient of correlation is 0.001.
779. It means there is a strong positive correlation between the exposure of English content and English vowel pronunciation. Jadi pada correlation coefficient itu nilainya adalah 0,779. Itu artinya kalau hubungan korelasi antara dua variabel itu kuat, strong, dan positif. Jadi artinya kalau semakin tinggi tingkat exposure mereka terhadap konten-konten bahasa Inggris, maka akan semakin tinggi pula nilai dari English vowel pronunciation mereka. Terus kita lihat di bagian signya itu adalah 0,001. Nah, artinya itu smaller than alpha 0,05. Jadi it means the null hypothesis is rejected. Jadi sama seperti yang penelitian eksperimental tadi, null hypothesisnya itu ditolak. So there is a significant correlation between exposure of English content and their English vowel pronunciation accuracy among junior high school learners. Jadi artinya ada hubungan yang signifikan antara exposure of English content dan English vowel pronunciation. So, the result from the data analysis shows that there is a significant positive correlation. Jadi artinya students who are more frequently exposed to English content tend to have a better pronunciation accuracy. So, English exposure outside the classroom really helps pronunciation development. Jadi positive correlation itu artinya jadi jika siswa itu terpapar konten bahasa Inggris semakin tinggi, maka nilai pronunciation mereka juga akan semakin tinggi gitu. Jadi mereka mempunyai pronunciation yang lebih baik daripada siswa yang dengan low exposure. So that is the explanation of my research, and I hope that this video is clear and easy to understand. And thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.